Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Orang-orang Yahudi bertengkar antara mereka sendiri dan berkata, "Bagaimana Yesus ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan hidup dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa memakan aku, ia akan hidup oleh aku. Akulah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini akan hidup selama-lamanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, orang-orang muda dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, di mana saja kita sekalian berada saat ini. Dalam perayaan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus ini, kita diundang melalui bacaan Injil yang barusan kita dengar, di mana Yesus mempresentasikan kepada kita tentang kehadirannya sebagai makanan dan minuman, tubuhnya sebagai roti, dan darahnya sebagai anggur, yang memberikan sukacita, yang memberikan harapan untuk kehidupan kekal. Presentasi yang singkat yang disampaikan oleh Injil Yohanes pada hari ini mungkin memberikan beberapa nilai-nilai yang perlu kita renungkan dan kita cerna lebih jauh. Yang pertama, secara umum saya menyimpulkan bahwa apa yang dipresentasikan atau dilukiskan dan digambarkan oleh Yesus hari ini mau mengungkapkan tentang kesejatian manusia, bahwa kita semua ini adalah berasal dari satu asal yang sama dan akan kembali kepada asal yang sama, yakni manusia yang ilahi. Pada kesejatian ini, manusia yang bersiara ini, aku dan juga kita sekalian mungkin sedang mencari kesejatian itu, karena kita harus mengakui bahwa tubuh kita ini menjadi fana dan juga raga kita ini menjadi hampa, tidak memiliki nilai karena keterpecahan keilahian, karena kita lebih baik atau lebih sering digerakkan oleh hawa nafsu, oleh ambisi, emosi, dan segala hal yang berkaitan dengan kemauan pribadi, terlepas dari apa yang menjadi impian dan kehendak Allah. Oleh karena itu, sesungguhnya pencarian dan juga seluruh pesiaran hidup manusia di dunia ini
tidak lain tidak bukan, semuanya mengarah kepada kesejatian yang sama. Kalau orang Jawa sering menyebutnya itu sebagai dengan istilah sangkan paraning dumadi. Jadi manusia dipanggil untuk menentukan kesejatian dari mana asal dan kemana akan kembali. Sedangkan kita di hulu ini, saya nggak tahu apa istilahnya yang khas dalam tatanan dan kasana budaya kita untuk menunjukkan tentang apa yang sesungguhnya, dari mana kita datang dan kemana kita akan pergi. Itu kita tidak punya mungkin dalam bahasa-bahasa kita, tapi ya mungkin saya yang kurang mengerti. Tetapi sesungguhnya ada, tetapi dalam simbol-simbol ada. Dalam simbol-simbol ritual, dalam simbol-simbol bangunan, ada nilai di sana yang menunjukkan bahwa kita itu berasal dari mana dan akan kembali kemana. Bahkan alam sendiri memberikan simbol yang sama. Lalu yang kedua, nilai yang harus kita cerna dan kita pahami pada perayaan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus ini adalah bahwa presentasi atau gambaran lukisan yang disampaikan oleh Yesus melalui Injil hari ini tidak lain tidak bukan mau menekankan pada peristiwa agung yang telah ditetapkannya pada perjamuan akhir, yakni Ekaristi. Dalam perayaan itu Yesus menekankan satu kata untuk kita semua, yakni kasih. Bahwa dalam perayaan Ekaristi yang kita rayakan setiap hari Minggu atau perayaan-perayaan lainnya, sebenarnya kita sedang merayakan perayaan kasih Allah. Kasih yang begitu agung, kasih yang begitu mulia. Mengapa? Karena Allah sendiri telah mau masuk di dalam keranahan manusia, mau masuk di dalam model manusia, yakni tubuh dan daging. Maka melalui misteri agung ini pun Yesus mau mengajak kita dengan sabdanya hari ini, jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dengan bahasa, dengan sabda ini, Yesus mau mengingatkan kita, orang-orang yang setiap kali menerima tubuh dan darah Kristus, sesungguhnya kita mau menyambut Allah yang ilahi masuk di dalam diri kita yang penuh dengan kefanaan ini, mau meraja, mau meresapi seluruh kefanaan ini, agar tubuh kita ini memancarkan nilai yang baru, yakni nilai yang mengantar kita sampai kehidupan yang kekal. Yesus bilang mereka akan hidup selama-lamanya. Artinya Yesus mau mengambil rupa kita yang fana ini, masuk menjadi rupa yang ilahi, agar kita memiliki hidup yang kekal. Demikian juga dengan darahnya. Yesus mau meresapi darah kita yang fana untuk menjadi darah yang ilahi, yang memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Maka pada poin yang ketiga, Yesus menegaskan lagi sabda ini dengan mengatakan bahwa tubuhku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Penegasan yang terakhir ini Yesus mau mengingatkan, karena masih begitu banyak orang-orang yang percaya kepadanya, yang mau menyambut tubuhnya, masih ada keraguan. Oleh karena itu Yesus menegaskan bahwa tubuhku benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman yang mengantar kita sampai kepada kehidupan yang kekal. Mengapa? Pertanyaannya, mengapa Yesus kok dengan yakin sekali mengatakan bahwa tubuhnya adalah benar-benar makanan dan darahnya adalah benar-benar minuman, mengantar semua orang sampai kehidupan yang kekal? Alasannya, ibu bapak, saudara-saudari, umat sekalian dikasihi Tuhan, alasannya itu sangat sederhana, tapi seringkali tidak dipahami oleh kita semua. Alasannya mengapa? Karena pertama-tama manusia yang ilahi, yakni Allah sendiri, sudah mengambil bagian dalam tubuh kita yang fana. Itu alasannya. Maka dengan menjelmanya sabda ilahi, Allah menjadi manusia sebenarnya mau menguduskan kedagingan kita ini.
Itulah alasan kunci. Maka ketika kita mau meresapi tubuh Kristus melalui tubuh dan darahnya ini, dengan pada saat itulah kita sebenarnya diangkat oleh Allah menjadi manusia yang ilahi, manusia yang memiliki kehidupan kekal, manusia yang tidak akan pernah mati. Maka ibu bapak saudara-saudariku yang terkasih, poin yang keempat yang mau saya sampaikan, bahwa kita diajak melalui perayaan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus ini untuk semakin menyadari akan kehadiran kita dalam setiap peran-peran Ekaristi. Karena pada perayaan itulah kita sesungguhnya diangkat oleh Allah. Tubuh kita yang fana dijadikannya ilahi, karena kita sudah berani menyambut tubuh dan darahnya dengan berkata amin. Ketika pastor mengatakan tubuh Kristus, kita dengan tegas mengatakan amin. Berarti you dengan saya siap mau diresapi oleh tubuh yang ilahi, menjadi manusia yang ilahi. Manusia yang ilahi berarti segala hidup, perkataan dan perbuatan kita sesuai dengan keinginan dan kerinduan Kristus. Tuhan memberkati.